kita mau manfaatkan beberapa konsep di 4 kuliah yang lalu untuk melihat potensi dari feminisme sebagai pembuka ruang kesetaraan. Jadi kita mau coba secara metodologis menguji apakah feminisme memiliki cukup kandungan energi perubahan di dalam dirinya sehingga dia bisa ekspor energi itu ke dalam sistem yang konservatif sekarang ini. Itu kira-kira soalnya itu. Sebelum saya pergi ke situ, minggu lalu saya minta bila ada problem, konsep atau kasus, ajukan di sini sebagai pembuka percakapan kuliah. Nanti saya cari cara buat menyambungkan itu semua dengan materi kuliah. Tentang Gert bilang kalau agama itu inti dari kebudayaan. Terus selain itu Durkheim juga bilang kalau ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat, oleh politik dan lain-lain. Makanya keterbatasan nalar kita itu ditopang oleh agama, makanya kita percaya agama. Jadi pertanyaan saya, apakah filsafat sendiri sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang dalam hal ini yang kita pertanyakan, atau misalnya tetap masih punya keterbatasan filsafat itu? Itu soal yang mengganggu seseorang karena dua hal. Pertama, konseptualisasi tentang soal-soal itu belum pernah mendekati final di negeri ini dalam percakapan akademis. Yang kedua, ada suasana di luar sana yang membujuk kita untuk berpikir lagi tentang hal yang sama. Suasana di Bali, suasana di Monas, sehingga kita lihat kok sepertinya agama itu jadi semacam ultimum remedium terhadap problem sosial. Jadi kalau orang nggak selesai di dalam menghasilkan policy, orang pergi berdoa. Itu gejalanya tuh. Mufli menyebut dua nama tadi. Satu adalah Clifford Geertz. Yang kedua adalah siapa tadi? Durkheim. Yang satu adalah antropolog, yang satu sosiolog itu. The Interpretation of Culture ya, bukunya ya. The Interpretation of Culture. Apakah filsafat tidak cukup mengelaborasi kedudukan warga negara di dalam kehidupan bernegara sehingga unsur agama masuk kembali sebagai pegangan akhir? Jawaban pertama saya, justru filsafat tidak ingin menyelesaikan itu. Karena setiap kali ada upaya menyelesaikan, yang dihasilkan adalah satu pikiran totaliter itu. Ketika Iran gagal berselancar dengan modernitas di awal-awal tahun 80, maka seluruh sistem demokrasi yang dibangun di situ berdasarkan konstruksi demokrasi barat dibatalkan oleh Imam Khomeini melalui infiltrasi politik dari tempat dia diasingkan di Paris. Maka tumbuhlah rezim baru di Iran yang adalah teokrasi itu. Di dalam upaya Nazisme mencari keterangan absolut tentang relasi antara
negara dan rakyat, dibasmilah pusat-pusat pengetahuan yang berbasis agama. Jadi filsafat, pernah dalam sejarah filsafat, dia diminta untuk membenarkan praktek totalitarianisme. Dan filsafat, untung sampai hari ini masih punya batas akal sehat. Sehingga filsafat tidak ingin menyelesaikan soal tadi. Kalau dia selesaikan, maka penyelesaian itu akan dijadikan dasar untuk kebijakan politik oleh satu rejim. Seperti Marxisme dipakai oleh Stalin, yang tadinya adalah filsafat tentang kesetaraan, akhirnya diambil alih oleh Stalin dan dirumuskan sebagai official ideology dari negara Rusia. Begitu dia jadi official ideology, maka bekerjalah totalitarianisme. Pancasila adalah ideologi terbuka yang diedarkan untuk dimengerti dan dipercakapkan. Tapi begitu ada P4, tertutuplah percakapan karena kurikulum sudah disediakan oleh negara. Jadi Pancasila dari cara pandang society pindah jadi cara pandang negara. Maka Pancasila jadi official state ideology itu. Berarti dia harus diamankan dari para penafsir yang tidak bercocok dengan negara. Itu yang kita alami selama Orde Baru. Atas nama Pancasila, seorang bintara bisa naik di atas meja ini terus membubarkan pertemuan seperti ini. Atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi, rapat, atau kelas macam ini. Di zaman Orba itu terjadi rutin. Di LBH, di tempat-tempat diskusi mahasiswa, Jakarta, Bandung, Surabaya. Karena tadi alasan bahwa harus ada satu patokan di dalam kehidupan bernegara, yaitu Pancasila. Hari ini, kalau ada orang mau bicara misalnya tentang reklamasi, akan ada sinyal dari negara kalau dia pejabat publik untuk tidak menghadiri diskusi itu. Minggu lalu saya kasih kuliah di Unpad soal reklamasi. Salah satu pembicaranya adalah pejabat negara dari satu komisi negara yang statusnya tinggi. Di jalan dia WA, waduh sorry bener nih saya nggak bisa nih. Saya udah di jalan tol Cipularang, tapi saya mesti balik ke Jakarta karena ada permintaan dari istana dengan alasan bla 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 bla. Sehingga dia kesulitan buat balik arah tuh di jalan tol. Gimana caranya balik ke jalan tol? Karena diberi sinyal untuk jangan ikuti diskusi itu dengan alasan segala macam. Jadi Anda lihat zaman Orde Baru diskusi itu dibubarkan atas nama hukum. Hukumnya kejam, memang kejam, tapi atas nama hukum. Sekarang bukan diskusinya dibubarkan, narasumbernya dilarang datang. Jadi hegemoni bekerja lebih sublim tapi dengan efek yang lebih memalukan. Itu kira-kira contohnya tuh. Nah saya pakai aja keterangan tadi untuk masuk di dalam pembicaraan. Clifford Geertz ini orang yang berupaya untuk memahami culture dari perspektif kulturalisme. Kulturalisme artinya menganggap bahwa ada intrinsic value di dalam kebudayaan yang mengatur etika sosial, etika politik, dan segala macam relasi antar manusia. Karena itu studi misalnya dari Clifford Geertz adalah di Bali, dia coba memahami apa artinya sabung ayam di dalam kehidupan masyarakat Bali. Apa artinya sabung ayam? Intrinsic meaning-nya apa itu? Studi itu menghasilkan teori tentang theater state misalnya itu. Bahwa negara itu adalah teater aja. Dari studi mikro timbul konsep akademis baru.
Gates juga studi tentang hubungan antara agama dan masyarakat di dalam komunitas yang ada di wilayah penelitiannya disamarkan, disebut Mojokuto. Gates masuk di dalam problem kebudayaan dan berupaya sebagai orang luar mengamati hal yang tidak dia mengerti. Anda bayangkan bahwa cara semacam itu, metode semacam itu harus dipertanggungjawabkan supaya ada objektivitas. Kalau seorang ilmuwan alam, ilmu alfa, dia memang dilatih untuk meneliti objek itu dengan jarak, karena objeknya adalah benda mati. Tapi kalau dia seorang antropolog, dia mesti teliti objek yang juga bergerak bersama dia. Jadi dia mesti seperti orang yang jadi kite runners itu, penangkap layang-layang, ngejar layangan. Dia mesti melayang bersama si layangan. Buat nangkapnya, jadi dia dancing bersama layangan untuk menangkap layangan. Antropolog juga begitu. Dia mesti masuk di dalam ritme kebudayaan yang sedang dia teliti itu. Kalau dia masuk terlalu dalam, maka dia jadi going native. Dia terlibat secara emosional itu. Kalau dia terlalu jauh, maka dia cuma sampai pada kemampuan Erklaren, menjelaskan fenomena tanpa memahami. Di dalam metodologi ilmu sosial ada tujuan penelitian yang sifatnya Erklaren, ada yang sifatnya Verstehen. Memahami artinya mencoba menangkap intrinsic value dari objek penelitian. Erklaren artinya menjelaskan kondisi itu tanpa ada attachment dengan soal-soal itu. Nah, di dalam ketegangan itu, Clifford Geertz memilih satu metode yang disebut sebagai thick description. Tidak menerangkan, tidak menjelaskan, tapi tidak juga going native, tetapi berupaya untuk selengkap mungkin mengalami seluruh variabel di dalam kebudayaan itu. Jadi dia mendeskripsikan secara tebal, thick description itu. Itu disebut thick description. Tapi thick description ini sebetulnya bukan metode antropologi. Thick description itu pertama kali diucapkan atau diperkenalkan oleh seorang filsuf. Namanya saya lupa ya. Dia pernah jadi dosen dari Clifford Geertz. Gilbert Ryle. Gilbert Ryle ini orang yang berupaya untuk mencegah orang berpikir salah dalam reasoning. Jadi ada hubungannya dengan itu, saya bilang pasti ada hubungannya nanti. Dari Clifford Geertz kita pergi pada gurunya Gilbert Ryle. Pada Gilbert Ryle ada konsep tentang kategori mistake. Jadi seringkali kita mengalami fallacy di dalam mengomentari karena mengalami apa yang disebut sebagai kategori mistake. Yaitu misalnya kamu datang ke tempat ini dan mulai berkenalan, bercakap-cakap, memperkenalkan diri sebagai orang yang ingin riset tentang jurnal perempuan. Dia datang, udah masuk ke perpustakaan, lihat video jurnal perempuan. Selesai diskusi, dia ajukan pertanyaan. Lalu, jurnal perempuan itu apa? Dia tanya begitu. Teman-teman di sini ngasih tahu, jurnal perempuan itu ini. Jurnal diangkat. Jurnal perempuan itu ini. Jurnal perempuan itu ini. Lalu dia pulang, lalu dia tulis risetnya tuh. Bahwa jurnal perempuan adalah punggung perempuan yang dijadikan pajangan di samping papan tulis. Jurnal perempuan adalah kopi yang tumpah karena diletakkan di atas brosur jurnal perempuan yang sudah usang. Dia bikin deskripsi lengkap tentang jurnal perempuan. Tapi dia nggak ngerti bahwa jurnal perempuan adalah aktivitas dan suasana sekaligus
yang dibangun secara perlahan-lahan untuk menghasilkan satu masyarakat egaliter. Dia nggak bisa nangkap konsep itu. Dia tahu isi jurnal perempuan, tapi dia nggak bisa terangkan paradigma jurnal perempuan. Nangkap Pak? Itu namanya kategori mistik. Kita seringkali bisa ngerti keadaan satu persatu, tapi kita gagal untuk menangkap tacit truth dari keadaan itu. Yang tersembunyi tidak bisa kita tangkap. Gagal tangkap. Itu namanya kita mengalami fallacies di dalam meneliti. Dan fallacies itu namanya kategori mistik. Jadi kita salah mengartikan jurnal perempuan karena kategorinya kita pakai dalam rangka counting. Menghitung yang mana jurnal perempuan. Ini. Padahal jurnal perempuan bukan jumlah hitungan, tetapi kurikulum etik tentang kesetaraan. Durkheim adalah orang yang tadi kamu belajar Durkheim juga. Oke. Makanya Durkheim bilang agama sebagai landasan irasional dengan berbagai banyak fenomena, terus hal-hal yang tidak terjawabkan. Nah, agama berfungsi sebagai Jadi bagian yang tidak bisa kita jelaskan, kita serahkan pada takdir. Gitu kira-kira. Agama. Iya, maksudnya agama pasti berpikir begitu kan. Di luar agama orang nggak jatuh pada takdir, karena itu ilmu pengetahuan tumbuh terus dengan metode untuk mengatasi persoalan tuh. Kalau takdir dia berhenti tuh. Tadi siang saya kasih kuliah umum di UNJ itu. Saya berangkat dari sini jam 12 dengan harapan nyampe di UNJ jam 1. Bener, saya cuma setengah jam dari sini lewat jalan tol sampai di depan rektorat UNJ. Masih ada kira-kira 50 meter masuk ke dalam kampus itu. Dan 50 meter itu harus saya habiskan selama 30 menit. Yang mestinya kalau saya jalan kaki 2 menit. Sialnya saya naik mobil tadi. Takdir saya untuk terlambat di situ karena ada takdir yang lebih besar di situ, yaitu 2 mobil jenazah sedang berupaya melewati jalan sempit itu. Karena 200 meter dari situ ada pemakaman di UNJ, jalan Rawamangun Muka itu. Jadi saya ditakdirkan untuk menemui takdir yang lebih besar, 2 takdir pula di situ karena 2 orang meninggal. Takdirnya jadi jenazah di situ. Lalu saya masuk kelas itu dan harus kasih kuliah tentang hubungan antara kultur dan demokrasi. Tapi karena saya mengalami masalah tadi macet dengan kejengkelan sekaligus reasoning, tiba-tiba saya menerangkan tentang sosiologi jenazah di kelas itu. Dan orang agak bingung kenapa sosiologi jenazah. Lalu saya terangkan bahwa jenazah itu bukan objek sosiologi. Karena sosiologi objek kajiannya adalah relasi antar manusia dalam kesosialannya. Jadi yang hidup itu. Jenazah adalah objek ilmu kimia. Menguraikan komposit dari body itu. Kalau Anda udah jadi jenazah, artinya Anda sudah berhenti dengan kehidupan lalu pindah pada kondisi mineral. Kan kita terurai jadi natrium, jadi H2O, jadi ferro. Jadi kenapa yang didahulukan untuk berjalan di jalan Rawamangun Muka itu adalah benda mati dan bukan benda hidup. Saya ditahan di situ, nggak boleh masuk. Padahal saya mesti kasih kuliah. Kan bisa jenazah itu mengalah itu. Tapi yang bendera kuning,
Kalau kita tanya pada Durkheim, dia akan bilang begini, kesosialan manusia terhubung secara hermeneutik, artinya dalam kondisi pemaknaan, melalui satu collective consciousness. Jadi saya bisa bertengkar dengan satu orang dan saya memenangkan perdebatan, supaya dia bilang, masuk akal yang disebutin oleh saudara Rocky Gerung. Silahkan Anda duluan, untuk jenazah saya pinggirkan dulu. Tapi jenazah bukan konsep yang bisa diperdebatkan secara individual. Jenazah adalah milik komunitas, milik kolektivitas. Jadi sosiologi bekerja di situ sebagai latar belakang untuk menerangkan bahwa jenazah itu bukan benda mati, tapi benda hidup. Karena di dalamnya ada memori kolektivitas. Karena di dalamnya ada nostalgia komunitas. Politik masih hidup di dalam si jenazah itu. Jadi Anda lihat bahwa makna itu menetap kendati objeknya udah hilang itu. Apalagi kalau tiba-tiba saya bilang, saya mau debat sama yang duduk di samping peti jenazah itu. Kan mestinya saya mau ngajar kan? Terus dia bilang begini ke saya, lo tahu nggak nih, besok gue udah kirimin undangan karena gue mau menikah sama dia. Terus dia tiba-tiba jatuh terpeleset di kamar mandi, meninggal. Apa gue nggak sakit? Ternyata itu calon pengantinnya. Maka kita diberi semacam gangguan bahwa relasi antar manusia itu tidak bisa sekedar kita baca di dalam kondisi positivistik sebagai fakta positif. Mati ya mati itu. Di dalam kematian itu ada berbagai hal yang masih dihidup-hidupkan itu. Ini cinta pertama gue, jadi gue mesti bawa dia. Apa bedanya kalau dia cinta kedua itu sama-sama udah bangke itu. Lain karena memorinya menetap di situ. Jadi ada memori kolektif yang mengatur kehidupan sosial manusia, dan memori itu bisa melampaui segala macam variabel yang kita sebut sebagai variabel rasional. Sebagai bukti bahwa jenazah itu jadi semacam pertaruhan tertinggi dari sosiologi misalnya, ada seorang sosiolog namanya Norbert Elias. Norbert Elias satu waktu lagi kasih kuliah di kafe di Amerika. Mahasiswanya bertanya, Pak Elias, bila Anda meninggal nanti, Anda ingin dikuburkan di mana? Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan yang sangat kultural. Tapi kata Elias jawabnya begini, bukankah itu pertanyaan untuk jenazah saya? Tanya aja kalau saya udah meninggal. Itu kan pertanyaan buat si mati, bukan saya yang masih hidup. Kalau Anda telah mati, Anda mau dikuburkan di mana? Bila Anda mati, sudah mati, Anda mau dikuburkan di mana? Ya tanya ketika dia sudah mati. Ada absurditas di situ. Tapi pesannya adalah bahwa kematian itu justru jadi problem orang hidup. Misalnya soal KTP sekarang. Orang boleh tulis nggak ada agama di situ. Lalu orang bertengkar. Nanti kalau dia mati bagaimana caranya dikuburin? Jadi yang hidup itu justru yang bermasalah tuh. Lah kalau udah mati, ya dikuburin aja. Iya bagaimana caranya? Ya cara kuburin orang mati ya ditanam. Ada cara kedua, ada, diamin aja supaya dimakan burung gitu. Ya. Ya ada banyak pilihan kan. Tapi dia bingung itu. Rupanya mesti ditaruh agama di situ supaya tahu cara memakamkan. Tapi gimana kalau waktu hidup ternyata si orang ini bilang saya mau dibiarkan saja di ruang terbuka supaya
dimakan ulat dan burung bangke itu. Kita diganggu dengan proposal itu. Padahal kalau kita agak rasional, kalau tubuh saya mati misalnya, saya bilang taruh aja di gunung gede, biarin di situ supaya ular bisa makan, burung bangke bisa makan. Jangan dong, ditanam dong. Lalu saya tanya sama dia misalnya, kenapa kamu memilih memberi makan cacing daripada burung itu? Bukankah jasad saya juga adalah hak dari burung bangke buat makan itu? Kalau nggak burungnya mati, nggak ada makanan, nggak dapat jasad itu. Malah cacingnya jadi gemuk. Karena setiap kali ada orang mati, cacingnya hore, big burger. Sama belatung jadi gede itu. Terus burungnya mati kelaparan. Kan nggak fair kan? Udah mati nggak fair pula. Jadi kalau Anda adil, Anda wakafkan dirimu untuk dimakan oleh siapa saja yang memerlukan. Kalau itu etik sosial seseorang, tapi itu mengganggu sistem belief kita. Karena ada tradisi untuk menghormati mayat. Karena mayat adalah variabel yang terus-menerus ada, kendati dia sudah selesai sebagai mineral. Di dalam tadi, collective memory itu, di dalam collective consciousness. Sekarang kita coba manfaatkan dua pengertian itu untuk menghasilkan diskursus kritis agar supaya feminisme, kendati dia sudah pernah berstatus mayat, tapi bisa dihidupkan ulang oleh ilmu pengetahuan, oleh idea of justice hari ini. Dulu dia udah jadiin mayat karena sudah dianggap sebagai the other, sebagai the second sex, sebagai non-subjek. Di dalam sejarah filsafat, dalam sejarah ilmu pengetahuan, status perempuan itu selalu direndahkan, bukan untuk dikucilkan, tapi agar supaya ada alasan untuk mengglorifikasi patriarki. Tapi kemudian ilmu pengetahuan menemukan ulang apa yang disebut perempuan. Karena semua dalil yang ingin membatalkan status eksistensial perempuan dibatalkan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa rahim itu pasif, hanya sebagai penampung sperma laki-laki, dibatalkan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa ovum itu aktif. Jadi konsep bahwa perempuan adalah objek berhenti. Maka demi fair, perempuan jadi subjek. Itu sumbangan ilmu pengetahuan. Tetapi sumbangan ilmu pengetahuan ditolak oleh agama. Agama bilang, bukankah perempuan diambil dari rusuk laki-laki sehingga dia menjadi sekunder dibandingkan dengan si laki-laki itu. Logikanya begitu kan? Tapi kemudian kita mesti cari cara tadi untuk membatalkan logika itu. Bagaimana misalnya? Kalau dalilnya perempuan adalah sekunder karena dia ciptaan KW2, KW1-nya adalah rusuk laki-laki. Saya ajukan itu sebagai bahan untuk kita pikirkan. Bagaimana caranya untuk counter argumen terhadap dalil itu. Enggak perlu ada bukti di dalam pertandingan mitos itu. Buktinya dengan mudah dicarikan ayatnya di dalam Bible, di dalam macam-macam sumber. Nih, tapi kita nggak akan bertengkar tentang isi Bible karena isi Bible dikendalikan oleh Popism, oleh kekuatan aristokrat gereja pada waktu itu misalnya. Saya katakan dari awal bahwa diskursus kelas ini adalah think the unthinkable, reverse logics-nya. Beberapa waktu lalu saya kasih contoh bagaimana cara si bell hook mencoba untuk mendekonstruksi arogansi patriarkis dengan menulis namanya dalam huruf kecil semua. Bell hook. Editornya gantiin jadi B gede, H besar.
Si editor nggak ngerti bahwa bell hook lagi menghina kapital yang adalah patriarki, itu grup kapital. Sekarang kalau di dalam diskursus diselenggarakanlah satu seminar untuk mengcounter pikiran bahwa perempuan adalah second sex karena dia hanya berasal dari rusuk Adam. Kira-kira kelas kafe akan counter dengan argumen apa? Saya pernah kasih metode di sini juga tentang causa essendi dan causa cognoscendi. Itu gunanya mengaktifkan metode itu tuh. Jadi kalau udah kasus coba kita call a friend itu. Di dalam memori kita friend itu kan. Ini maksudnya apa ya? Cognoscendi essendi misalnya tuh keluarnya. Post hoc ergo propter hoc misalnya. Segala macam fallacy di situ. Coba kira-kira apa yang Anda ucapkan kalau orang bilang iya itu woman was created from the rib of man, kan itu kan? Tapi kemudian dibantah itu di dalam poet yang sangat bagus. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side. Karena rib ada di sampingnya. To be equal. Near his arm to be protected. And close to his heart to be loved. Tapi itu penyelesaian puitis. Saya mau penyelesaian logis itu. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Bukan dari kepalanya sehingga perempuan bertengger di atas tengkorak laki-laki, juga bukan dari kakinya sehingga perempuan sekedar menjadi alas kaki laki-laki. Tapi dari rusuknya yang ada di sisinya agar mereka setara. Persis di sampingnya agar ia dilindungi. Dan dekat dengan hatinya agar ia dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusuk itu pas ada di sebelah kiri. Dekat jantung. Dekat rusuk laki-laki yang hilang itu sebelah mana? Yang flying, yang tidak lengkap sebelah kiri ya? Ya, dekat jantungnya. Di sini ada 7, di sini cuma 6 gitu ya. Jadi yang satu itu dipakai kalian semua ya. Punya saya yang satu. Oke, back to square one. Bagaimana caranya untuk attacking faulty argument yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah KW2 karena cuma dibikin dari rusuk. Dari sains lagi sih. Karena kalau di X-ray juga rusuknya juga sama Ya, aja. dari sains suka terangin oleh sains, oke. Tapi saya mau keterangan logikanya aja, simple logic saja. Karena kita mau cepet-cepet ambil celah itu untuk stop dalil-dalil patriarki. Ya iyain aja bilang, ya memang saya perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Dan tulang rusuk itu adalah sumber mineral. Sementara laki-laki diciptakan dari tanah liat yang adalah becek. Jadi lebih bermutu mana? Diciptakan dari rusuk atau diciptakan dari selokan? Itu contoh untuk reborn, untuk sekedar TikTok itu. Itu maksudnya. Ya kalau kita mau bikin analisis, kita mesti pergi ke laboratorium segala macam. Tapi di dalam diskurs sehari-hari, kita bertemu dengan ngeyel-ngeyel begitu tuh. Anda kan housewife aja. Enggak, saya punya suami saya bukan rumah, bukan tembok. Housewife itu. Istri dari tembok. Jadi ada banyak kemampuan kita. Kalau kita nggak menghadapi patriarki itu nggak usah tegang itu Pak. Santai aja supaya ada supply logika di kepala kita untuk counter attack itu. Melakukan itu. Tadi dalam rangka problem dia tadi itu. Ada ajaran Islam gitu ya. Jadi pada saat
Rasulullah itu pergi ke Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, pokoknya sampai dia lihat neraka, dan dia lihat di situ mayoritasnya yang masuk ke neraka itu adalah perempuan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh perempuan, sebagus-bagus apapun perempuan secara muslimah, itu akan tetap mayoritas masuk ke neraka. Jadi ya kalau saya sebetulnya counternya begini Pak, bener. Saya bilang bahwa pada saat jenazah masuk ke tanah itu akan hilang raganya, sedangkan yang kembali ke akhirat itu adalah ruhnya. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah ruhnya, sedangkan ruh tidak berjenis kelamin. Tapi apa yang dilihat itu adalah karakter Nabi. Secara dia seorang Arab yang masih dipengaruhi oleh kultur Arab, dia melihat itu karakter betina yang bagi orang Arab, karakter betina itu rendah gitu. Karakter betina itu pengecut. Karakter betina itu tidak mau menghadapi masalah. Jadi bukan karakter jantan. Jadi Rasulullah sebagai seorang Arab, dia masih dipengaruhi oleh kultur Arab yang mengatakan bahwa karakter jantan itu adalah nomor satu. Yang dia lihat di neraka itu adalah karakter betina gitu. Jadi bukan ruh, bukan jasad kita, bukan jenis kelamin kita, karena jasad dan jenis kelamin udah selesai begitu masuk tanah. Gitu, Pak. Oke. Jadi roh KW1 sebetulnya, karena oke, itu ya kita bisa agak santai lakukan itu. Kalau kita mau agak serius, kita kasih dalilnya. Yaitu bahwa lebih tua mana, agama Islam atau patriarki? Patriarki lebih tua. Agama Islam abad 5, 6. Patriarki itu 10.000 tahun yang lalu, asal usul antropologi dari patriarki. Ketika ada sexual division of labor, dari farming pergi pada dari hunting, kolektor daging pergi pada nanam padi sawah, maka timbul patriarki di situ. Kalau begitu keterangannya, maka mesti dianggap bahwa yang datang duluan akan mengeksploitasi yang datang belakangan itu, atau yang datang belakangan tidak mungkin melepaskan diri secara total dari doktrin yang ada di depan itu logiknya begitu. Oleh karena itu ada alasan untuk melakukan ijtihad, melakukan penafsiran terhadap soal-soal begituan. Dan itu yang terjadi sekarang, atau yang terjadi dalam ilmu pengetahuan atau metodologi agama, yaitu bahwa variabel yang final, mungkin itu bagian yang disebut sebagai crème de la crème dari agama, yang vertikal, yang berhubungan dengan akidah. Tapi variabel yang tumbuh karena persoalan sosial, itu bisa diinterpretasikan sesuai dengan suasana sosialnya. Itu ayat-ayat muamalah, ayat-ayat sosiologi itu. Tapi ada yang tetap ngotot, nggak bisa, itu cuman dua aspek dari satu soal yang sama. Itu debat-debat semacam itu berbeda suasananya di kelas, berbeda suasananya di dalam kampanye politik. Lain soalnya. Sama halnya dengan istilah kafir yang kemarin jadi keributan di sosial media dan masuk dalam ketegangan di Bali kemarin segala macam itu. Istilah kafir itu khas, otentik di dalam teologi Muslim. Tapi kata kafir juga diedarkan sebagai language atau bahkan parole sosial. Kalau saya bilang, gile lu, kampret lu, kafir lu, itu karena persahabatan, maka saya sebut dia kafir. Karena saya sayang dia, saya bilang dia kafir. Kafir. Tapi intonasi itu nggak bisa dipahami bagi orang yang di luar fasilitas itu, di luar sistem bahasa itu. Oleh karena itu orang balik pada
ide aslinya. Nah sialnya negara nggak mampu untuk menerangkan perbedaan itu. Gagap negara, nggak ngerti. Bahkan presiden ikut-ikutan. Kemarin komentarnya, negara lain udah mikirin ruang angkasa, kita masih ngomong tentang kafir. Jadi presiden juga nggak ngerti bahwa itu memang istilah yang otentik di dalam satu teologi. Ya udah, nggak ada soal. Karena memang istilah itu dimaksudkan untuk bikin batas antara kesolehan dan kafiran. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak secara eksplisit mau mengatakan negara ini basisnya bahasa agama atau bahasa konstitusi. Setiap kali ditanya, presiden pemerintah bilang, ya ini negara Pancasila. Ya apa artinya negara Pancasila itu? Bukan sekuler, juga bukan agama tuh. Ya sebutin dong NKRI yang bukan-bukan, kan gampang kan. So, orang, jadi itu bagian dari kekacauan, termasuk dalam soal feminisme tuh. Begitu kata feminisme muncul, 1-2 menteri bilang, jangan pakai kata itu dong. Kan kita punya kata sendiri dalam bahasa Indonesia. Apa misalnya? Ya emansipasi. Loh justru feminisme tentang emansipasi. Tapi kenapa emansipasi diiakan, feminisme enggak? Karena emansipasi dikaitkan dengan Raden Ajeng Kartini yang adalah orang lokal. Padahal tutornya adalah orang barat. Sama aja kan? Jadi Anda lihat betapa social structure itu mengikat kita tanpa kita mampu untuk mengevaluasi kondisi itu. Nah, saya mau terangkan itu pada akhirnya dalam kuliah ini. Teman semetodologi Emil Durkheim namanya Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure ini akademisi yang sampai sekarang diacu termasuk oleh kalangan feminis. Karena kita bisa memanfaatkan teori bahasa dari Saussure untuk menerangkan penindasan. Ada yang pernah belajar linguistik gitu. Di dalam teori Saussure, makna itu adalah hasil perjanjian perdata. Ini bukan kata-kata Saussure ya, saya gambarkan itu secara lebih gampang. Antara dua pengguna. Jadi makna adalah hasil kesepakatan konstitusional antara dua pengguna. Kalau saya bilang misalnya, wah keren banget nih komputernya JP itu. Wah itu jaket merah juga keren. Biru juga keren, hitam juga keren. Kita sama-sama sepakat apa artinya kata keren. Maka kita bisa bercakap-cakap. Kita menyebut kata keren karena di dalam pergaulan kita masuklah konsep keren tanpa kita sadari. Maka dia menjadi kesepakatan di antara pengguna bahasa itu. Oke, kesepakatan keren. Jadi ada semacam perjanjian untuk memakai kata keren dengan maksud tertentu. Tapi bagaimana kalau saya bilang dosa kamu tuh keren, kejahatan kamu tuh keren, lalu orang mulai terganggu. Karena kita nggak punya memori tentang hubungan antara dosa dan keren, antara kejahatan dan keren. Jadi di satu pihak bahasa itu ingin mengumpulkan pengalaman otentik kolektif manusia. Di satu pihak dia ingin menyingkirkan konstruksi yang tidak dia kenal. Jadi bahasa melakukan dua kegiatan, yaitu menjadi sarana solidaritas supaya kita bisa bercakap-cakap, sekaligus menjadi sarana penghukuman. Karena
kalau bahasa itu, kalau makna itu tidak fit and proper dengan grammar sosial, maka dia harus dianggap sebagai tak bermakna. 2 minggu lalu saya terangkan itu dalam bentuk crossword puzzle, trap, jebakan teka-teki silang. Begitu bahasa bekerja. Dalam istilah teknis, kalau bahasa itu kita selenggarakan untuk menghasilkan percakapan sosial, membangun solidaritas, bahasa itu berfungsi secara paradigmatik. Kalau bahasa itu dipakai untuk menyingkirkan yang bukan makna, bahasa itu bekerja secara sintakmatik. Buat tahu konsepnya aja. Jadi ada 2 fungsi bahasa. Yang satu ada paradigmatik, yang lain adalah sintakmatik atau gramatik. Kita dianggap tidak bisa berbahasa kalau grammar kita buruk. Yang ini, yang sintakmatik ini mendahului yang paradigmatik. Jadi bahasa sebagai alat untuk diferensiasi, untuk difference, untuk menghasilkan pembedaan, mendahului bahasa sebagai alat untuk percakapan solidaritas. Karena Saussure sendiri menganggap bahwa bahasa itu sudah terberi di dalam social brain kita. Karena itu kedudukannya struktural. Kalau pakai bahasa akademis itu, bahasa itu kedudukannya struktural. Dengan kata lain, begitu kita hidup, kita sudah dikuasai oleh bahasa. Jadi bukan kita yang menghasilkan bahasa, tapi kita adalah hasil dari pembahasaan. Jadi kita tergantung pada struktur bahasa. Kita tidak independen dari bahasa. Bikin esai mata kuliahnya filsafat terkait sama ini. Jadi karena sifatnya bahasa 2 tadi ya, satu sisi kita dibatasi nih oleh grammar, oleh aturan bahasa. Di sisi lain tetap bahasa itu fungsinya kan supaya kita bisa memproduksi, ya termasuk nanti ujungnya memproduksi pengetahuan dan sebagainya, minimal ide dulu gitu. Nah terus pertanyaannya, jadi kalau nature-nya bahasa seperti itu dan bahasa itu hal yang sangat distintif di manusia dibanding hewan-hewan makhluk lain, terus dikaitinnya ke jadi manusia itu pada dasarnya determinis atau free will gitu, karena bahasanya aja kayak tadi ada satu sisi dia terikat, satu sisi dia di sisi lain bisa ngomong bebas gitu. Iya. Itu gimana Pak? Saya waktu dulu jawabnya juga ada lupa sih gimana semester 1. Manusia itu adalah language using animal. Binatang yang memakai bahasa itu. Jadi itu diferensia spesifika dari manusia adalah berbahasa. Genus proximumnya adalah binatang. Kita semua genus yang paling dekat dengan kita adalah binatang. Genus kita adalah binatang. Genus proximumnya adalah binatang. Tapi yang membedakan kita dengan binatang adalah kita berbahasa, binatang tidak. Yang membedakan binatang dengan kita, secara spesifik kita berbahasa, binatang tidak. Jadi bahasa adalah differentia specificum, pembeda spesifik dari genus proximum. Nah kalau pakai jalan pikiran Saussure, kita itu adalah dideterminasi oleh bahasa. Kita nggak punya free will di dalam soal bahasa. Karena bahasa bukan kita yang bikin, bahasa adalah sistem yang sudah ada di dalam setiap kita menyatakan diri masyarakat, maka otentik di dalam konsep masyarakat adalah bahasa itu. Kita masuk dalam masyarakat, kita akan masuk di dalam struktur bahasa. Ini bagus pertanyaannya, jadi kita lebih cepat pergi pada problem feminisme. Begitu kita lahir, kita masuk di dalam sistem bahasa. Itu Saussure, pendekatan bahasa yang sifatnya linguistik. Dari mana itu muncul?
dari pengandaian bahwa makna selalu sudah memiliki korelasi final dengan referennya, dengan apa yang tidak direferensi. Dalam istilah teknis, makna itu adalah relasi antara signifier dan signified. Relasi antara meaning dan sound image. Anjing lu. Iya, anjing lu itu ada sound image-nya tuh. Oh ya, anjing itu begitu, anjing lu adalah satu konsep untuk memaki di kepala kita. Tapi dulu zaman saya mahasiswa di kampus, anjing, bawain gue buku besok ya. Oke nyet. Kalau sekarang itu kasar banget ya. Padahal dulu gampang aja tuh, enak itu ngomong. Si monyet udah dibilangin jangan di situ. Nanti kita bahas nanti kenapa ada semacam kultur yang kemudian menjadi konservatif lagi tuh. Udah lebih enak ngomong begituan. Jangan begitu dong Pak, kalau saya lagi nge-tweet kasar tuh. Saya bilang dungu kok dibilang kasar. Padahal dungu itu adalah facticity, faktualnya dungu. Jadi bilang gimana dong? Ya yang lain. Ya udah sih, kalau yang lain artinya saya mesti bilang, saya bertemu dengan seseorang yang cara dia menjelaskan sama dengan saya bertemu dengan orang 14 abad lalu. Dan orang yang 14 abad lalu itu adalah orang yang kemudian dibunuh rame-rame oleh kolonial. Tapi dia sempat meloloskan diri karena bersembunyi di semak-semak. Panjang kan penjelasannya tuh. Siapakah dia? Nagabonar. Jadi saya bilang, Nagabonar lu. Untuk mengganti kata dungu tuh. Jadi orang nuntut sesuatu supaya dia merasa aman tuh. Jangan bilang dungu dong lu. Ya dungu itu ya biasa aja dibilang gua dungu ya udah, mau diapain itu kalau memang dungu. Gua nggak dungu. Ya udah buktikan aja kalau nggak dungu kan, atau ya nggak apa-apa, atau itu cuma sebutan di dalam sosial media tuh. Sosial media itu kan kita nggak tahu, saya bilang dungu orangnya sambil marah apa sambil ketawa tuh kan. Lain kalau itu relasi interpersonal di mana ada etik yang bekerja karena tatapan mata, tatapan muka. Media sosial tuh nggak ada hierarki, mau lu profesor, mau lu tukang pijit, nggak ada. Tapi kan oh dia ini loh, dia pernah menteri. Nggak ada urusan itu kan. Kenapa lu masuk dalam media sosial, maka lu terima konsekuensi untuk disetarakan itu di situ. Itu profesor, bodoh amat. Mau profesor kayak mau kompresor kayak nggak ada soal. Jadi kita menghadapi semacam kekacauan orientasi gitu. Mau masuk dalam media sosial, tapi bawa hierarki sosial. Loh, justru media sosial itu meratakan hierarki. Karena itu kita bermedsos, ria. Kalau enggak, ya kita masuk gereja aja atau masuk masjid di mana ada hierarki. Oh, yang boleh bersabda adalah mereka yang lebih soleh dari saya tuh. Kan itu soalnya tuh. Balik lagi pada soal tadi. Jadi bagi Saussure, kita itu nggak ada free will. Free will itu ada ketika kita mengumpulkan ulang memori kita untuk menghasilkan percakapan. Di dalam status paradigmatik tadi. Tetapi paradigmatik ini sekunder terhadap structure dari language. Yang tadi kita beri nama tadi sintakmatik. Sintakmatik itu selesai. Anda mungkin ingin bilang cantik. C-A-N-T-I-K. Tapi Anda terikat pada struktur dari teka-teki yang menurun. Karena di ujungnya nggak ada K di situ, udah diisi lebih dahulu oleh L. Maka terpaksa Anda mesti bilang, ih dia itu centil. Karena L sudah menguasai grammar itu 5 huruf. Can, tik. Ternyata di sini ada keterangan baru. Seks yang pertama kali diciptakan Tuhan, L, laki-laki. Jadi saya mau tulis cantik karena ada L, maka saya terpaksa mesti ganti ini centil.
comel. Karena ada sintagmatik yang sudah bekerja mendahului vulgarisme individu. Saya tidak free will lagi untuk milih cantik karena sudah ada L di dalam sintagmatik kebudayaan itu. Jadi bahasa tetap bisa diselenggarakan dalam versi Saussurian, tetapi bukan karena kemerdekaan individu, karena di dalam struktur kebudayaan sudah ada grammar utama. Grammar itu bisa diisi oleh politik, bisa diisi oleh agama, bisa diisi oleh mitos, segala macam. Nah, perempuan berupaya untuk membatalkan struktur ini, karena struktur ini adalah struktur patriarkis. Nah, karena itu perempuan kemudian mengeksploitasi peluang dari paradigmatik untuk menghasilkan solidaritas dan membiarkan yang sintagmatik mati perlahan-lahan. Seperti tadi misalnya. Kalau pakai sintagmatik, perempuan adalah KW2 karena dia cuma diciptakan dari tulang rusuk Adam. KW2 kan? Itu sintagmatiknya begitu. Tapi kalau kita mau paradigmatik, kita akan bilang, oke, saya perempuan, saya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Berarti saya diciptakan dari barang yang sudah selesai. Kandungan mineral dari tulang rusuk itu tinggi sekali. Sementara Adam diciptakan dari God, karena diciptakan dari tanah liat. Itu yang namanya reverse logic. Ada problem di situ. Orang akan bilang, loh kok perempuan pergi memanfaatkan cara berpikir laki-laki? Bukankah Saussurian adalah patriarkis? Gimana jawabnya? Kan nanti Anda bisa dibully juga kan? Katanya feminis. Tapi kok minjem senjata laki-laki? Sama seperti olok-olok kaum patriarki yang menganggap bahwa Anda kan feminis, kok pakai psikoanalisa Sigmund Freud. Si feminis akan bilang, iya, Sigmund Freud mengajarkan tentang penis envy. Kami mengajarkan tentang breast envy misalnya. Bukankah laki-laki yang tidak lengkap karena nggak punya payudara? Jadi itu permainan politik kultural di dalam masyarakat yang patriarkis. Namanya adalah politik subversi. Jadi the feminist memakai peralatan laki-laki justru untuk menggerogoti arogansi patriarki. Ada konsep affirmative action dari John Rawls dipakai untuk menyelenggarakan tuntutan public policy yang harus punya ideologi sosial. Jadi jangan dijebak kedua kalinya di dalam umpan patriarki semacam itu. Jadi rumusnya bisa kita konklusikan bahwa bahkan di dalam cara berpikir laki-laki ada peluang untuk memperlebar keretakan internalnya. Karena sistem pikiran laki-laki sebetulnya tidak konkuren, tidak koheren. Di dalamnya ada potensi retak. Seperti pemikiran bahasa ini. Ada fasilitas paradigmatik yang sebetulnya bisa dieksploitasi dan tidak harus terganggu dengan struktur sintagmatik. Nah, percobaan semacam itu yang dilakukan di Perancis oleh yang disebut the French feminist, Louise Irigaray, Hélène Cixous, dan satu lagi orang India itu siapa namanya, Spivak, Gayatri Spivak, yang berupaya untuk menghidupkan ulang psikoanalisis dari Lacan terutama untuk membentuk tata bahasa baru, yaitu tata bahasa dengan fasilitas kesetaraan feminis. Karena tata bahasa lama nggak bisa dipakai untuk menghasilkan kesetaraan. Pada kuliah pertama saya sudah terangkan bahwa grammar laki-laki itu ada di dalam ilmu pengetahuan, ada di dalam hukum, ada di dalam
kebudayaan, sehingga kalau perempuan memakai grammar itu, dia akan gugup, karena itu bukan bahasa dia. Begitu perempuan gugup, maka ilmu pengetahuan datang memberi nama. Kegugupan perempuan itu karena mereka punya penis envy. Kegugupan perempuan karena mereka tidak selesai dengan emosinya tuh. Oleh karena itu, perempuan yang tidak bisa berbahasa secara lancar mengalami penyakit jiwa yang namanya delirium. Jadi bahasa selalu punya potensi untuk mensubversi patriarki dari dalam, yang namanya subversi. Subversi artinya aktivitas dari dalam untuk menggerogoti struktur patriarki. Ada aktivitas dari luar, ada. Kepemimpinan perempuan belum tentu menghasilkan policy yang friendly buat perempuan gitu Bapak. Jadi kalau saya lihat sih kadang-kadang ya melihat bukan perempuannya atau laki-lakinya yang menjadi leader, tapi polisinya yang dihasilkan itu apakah polisinya itu friendly ke perempuan atau tidak. Menurut saya itu begitu Pak. Jadi kalau saya pikir kalau pemberian porsi kepada perempuan untuk pemilihan DPR atau caleg itu menurut saya ada potensi tidak efisien juga, tidak efektif juga gitu. Yang lebih penting sebetulnya adalah memahami ulang persepsi feminis di dalam komunitas parlemen kita. Dulu kita jurnal perempuan juga mensponsori terbentuknya Caucus Perempuan di DPR. Sempat hidup, tapi kemudian bergeser pengertian Caucus Perempuan itu menjadi sekedar event bila ada isu perempuan. Jadi waktu ada undang-undang APP, pornografi, berkumpul. Jadi Caucus itu tidak sustainable karena ide tentang feminisme tidak dipahami secara cukup kuat di dalam Caucus itu. Namanya Caucus Perempuan. Caucus artinya instansi yang aktivitasnya di luar atau melampaui fraksi. Jadi kalau ada Caucus Perempuan, fraksi Golkar, PKS segala macam masuk di situ untuk khusus memperhatikan isu perempuan tuh. Mestinya dia otonom, karena itu disebut Caucus. Otonom tentang isu itu. Jadi dia tidak tergantung pada pendapat fraksi. Tapi yang terjadi di kita, kalau ini Caucus Perempuan, kalau ditelepon sama ketua fraksi, sebentar sini saya mau laporin ke saya apa yang lagi diomongin di situ. Oh, enggak begitu. Partai enggak suka dengan cara begituan. Dia balik ke sini, dia bawa masukan dari fraksi kan. Jadi dia adalah agen fraksi di sini sebetulnya. Soalnya pengaruh utama gender itu dasarnya impres. Impres itu hanya mengikat eksekutif. Jadi legislatif kayak DPR dia nggak akan terikat sama itu, sama pengaruh utama gender. Jadi secara logika hukumnya adalah sebenarnya DPR nggak punya legitimasi kenapa dia harus mengarus utamakan gender. Itu juga argumen yang dipakai kemudian mengapa kita nggak usah ngoyo-ngoyo banget lah punya kalkulus gitu. Batal karena pengertian yang sangat pragmatis justru dari anggota DPR, ya kan, dan anggota DPR yang perempuan itu soalnya tuh. Jadi kalau dia paham bahwa polisi negara harus mengakibatkan pemihakan pada perempuan, maka dia akan anggap Caucus itu sebagai rumah ideologi mereka di samping ideologi partai. Tapi nggak begitu yang terjadi kan. Jadi itu problem yang ada di kita tuh. Soal Caucus Perempuan itu. Ya bagaimana rubahnya? Ya rubahnya tuh di partai,
di dalam rapat partai. Jadi partai mesti ada kurikulum gender equality itu. Dan itu ya bisa orang ya kita udah pakai tuh. Enggak, mesti ada semacam aturan di dalam undang-undang kepartaian misalnya yang memasukkan itu secara sengaja tuh. Bahwa partai harus punya kurikulum dasar. Mau partai apapun dia punya kurikulum dasar tentang justice, human rights, environment, segala macam itu. Sehingga orang masuk PKS, masuk kemanapun ada yang standar. Soal kurikulum lain ditambahin kurikulum surga ya boleh tambah-tambahin lah tuh. Tapi yang namanya partai adalah fasilitas publik. Karena itu dia mesti ada semacam standar public ethics di situ. Saya usulkan ke ketua MPR beberapa waktu lalu soal itu sebegituan. Dia berjanji, kita akan masukin itu. Jadi ketika relasi antara manusia hidup dengan jenazah, ternyata makin membuat saya yakin bahwa perempuan sebenarnya tidak dalam relasi antar manusia di dalam sosiologi. Karena ketika misalnya jenazahnya adalah laki-laki, maka dia akan dikenang, dia akan diingat sebagai seorang laki-laki. Tetapi begitu seorang perempuan ditinggal mati oleh si jenazah, si perempuan langsung turun derajat. Wife become widow. Iya. Ya itu sintakmaktiknya begitu. Saya terangkan tadi bahwa sintakmaktik kebudayaan begitu. Kenangan terhadap jenazah laki-laki beda dengan jenazah perempuan. Walaupun sama-sama jenazah laki-laki dan perempuan adalah makanan empuk buat cacing tuh. Tapi tadi kolektif memorinya bekerja secara sintakmatik. Selesai. Itu yang saya sebut tadi. Kita distrukturkan oleh imperatif kultural itu. Nah karena itu seorang feminis negro pernah tiba pada satu kesimpulan radikal, namanya Audre Lorde. Audre Lorde dalam satu session di New York tahun-tahun 70 mungkin ya, dia bilang begini, dan terkenal speech-nya itu, pidato ringkasnya itu, The Master's Tool judulnya, peralatan tuan. Dalilnya begini, Master's Tool will never dismantle Master's House. Peralatan tuan tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana tuan. Karena itu mesti cari peralatan dari luar. Karena ini udah menetap. Sintakmatik udah ada di situ tuh. Hukum sintakmatik adalah produksi patriarki. Konsep rahim perempuan, rahim adalah sintakmatik produksi laki-laki. Dulu buat jadi ginekolog Anda nggak boleh perempuan. Karena dianggap ginekolog itu memerlukan tangan yang kuat untuk narik bayi. Karena itu mesti laki-laki. Kalau dia perempuan, dia juga akan terlibat dalam emosi. Oleh karena itu ada semacam hukum tak tertulis di fakultas kedokteran di seluruh dunia, UI juga. Kalau Anda perempuan, Anda pasti nggak akan diterima di departemen ginekolog. Baru kira-kira tahun 60-an awal itu didobrak oleh seorang perempuan, siapa itu dia, ginekolog pertama. Karena kebetulan kalau nggak salah dekannya adalah bapaknya, maka bapaknya bilang, nggak, lu masuk aja. Jadi masuk pun pakai fasilitas patriarki. Karena konsep itu bahwa perempuan nggak mungkin narik janin, nggak kuat dia. Bahkan rahim perempuan, yang bekerja di rahim perempuan itu adalah logika laki-laki. Melalui peralatan stetoskop, dokter kandungan periksa tuh, denyut. Padahal si ibu sendiri tahu denyut bayinya. Lalu dimasukin USG di situ tuh, buat lihat pergerakan bayi. Padahal si ibu merasakan setiap hari tendangan bayinya di perutnya tuh. Jadi teknologi masuk di situ untuk mengevaluasi rahim laki-laki, rahim perempuan. Teknologi selalu adalah peralatan patriarki. Dengan alasan apa? Dengan alasan rasionalitas ilmu pengetahuan. Dengan alasan akumulasi kapital yang sudah diinvestasikan 30 tahun sehingga mesin itu harus diuji coba kemana? Ke dalam rahim perempuan.
dengan maksud mengetahui tingkat fertilitas supaya bisa dipasangkan IUD di situ karena pemerintah punya program pembatasan keluarga berencana tuh. Macam-macam problem itu. Jadi sintakmatik menguasai kebudayaan. Tentu Saussure nggak pro itu. Dia cuma menerangkan bahwa ini ada loh problem yang struktural, yaitu bahwa language itu memproduksi maknanya tanpa perlu minta izin pada penggunanya. Jadi kita adalah pengguna dari bahasa. Hanya menggunakan yang sudah disediakan oleh kebudayaan. Dan karena yang menyediakan itu dalam sejarah adalah struktur patriarki, maka kita menggunakan bahasa patriarki. Dalam semua hal itu. Tadi makanya istilahnya kan politik subversif ya, menggerogoti dari dalam. Karena bahasa pun semuanya sistem bahasa. Kalau contoh ini yang perlawanan dari luar. Kalau itu kan kita memanfaatkan segala produk patriarki untuk tadi gitu. Contoh untuk yang tidak dari dalam, tidak politik subversif, adakah alternatif sebagai seorang feminis? Banyak kan yang sekarang apa disebut he for she itu, apa namanya? Yang campaignernya adalah Emma Watson. Male feminis adalah upaya untuk dekonstruksi begituan. Dalam sastra lirik-lirik Madonna misalnya, dan Madonna sengaja merubah cara dia berpakaian untuk menghina struktur patriarki. BH-nya dia taruh di luar. Macam-macam. Saya kira sekarang justru kita bisa lihat macam-macam gitu, yaitu berupaya untuk merubuhkan istana raja bukan dengan peralatan raja tuh. Apalagi coba kita diskusi sedikit, apalagi ya yang paling radikal tentu adalah lesbian feminis, versi feminisme yang lesbian yang berupaya untuk berhenti mengkonsumsi kenikmatan laki-laki itu, karena dianggap ketergantungan emosi adalah sumber ketergantungan emosi adalah sumber dari penindasan laki-laki terhadap perempuan. Jadi matikan erotisme terhadap laki-laki itu, ganti sistem erotik, atau tadi bikin sistem bahasa baru tuh. Itu dalam aktivitas feminis itu dikerjakan, dan sekarang orang merasa bahwa ya udahlah, dalam beberapa lokasi politik juga sebetulnya udah nggak ada problem. Misalnya di negara bagian mana ya, di mana orang udah mengkhawatirkan bahwa laki-laki kehilangan akses pada politik karena politik dikuasai perempuan. Lalu ada juga kecemasan bahwa sistem kapital ini mengeksploitasi kejantanan untuk kepentingan akumulasi modal, bukan untuk kepentingan si laki-laki bahkan tuh. Karena itu digambarkan bahwa laki-laki itu harus six pack, harus berotot, vitaminnya mesti gluksosamin setiap hari segala macam itu. Dan itu membebani psikis laki-laki. Karena si anak laki-laki selalu akan berpikir gue mesti jadi kuat segala macam itu. Jadi dari awal dia udah dibebani dengan doktrin industri itu. Sehingga orang mulai merasa, emang kalau nggak six pack kenapa? Pak, apakah dalam satu bahasa itu gramatikanya itu mencerminkan juga adanya perendahan atau adanya separatis antara laki-laki perempuan gitu ya. Kalau menurut saya bahasa Indonesia itu sangat egaliter karena kata dia itu cuma dia, sedangkan kalau di Inggris itu she dan he. Apalagi kalau di bahasa-bahasa lain gitu ya. Bahasa Spanyol yang sangat misalnya kata kerjanya beda, nanti kalau untuk laki-laki dan perempuan, kalau kata bendanya laki-laki dan perempuan beda. Bahasa Jerman juga ada padanan pannya di der itu yang membedakan laki-laki perempuan gitu. Sedangkan di Indonesia kan enggak.
Indonesia itu sangat egaliter. Dia gitu, mau rumahnya dia atau mobilnya dia, ya itu kita nggak jelas itu laki-laki atau perempuan karena ya sama aja. Sedangkan kalau di bahasa Jerman kan ada bedanya. Kalau misalnya bunga itu pasti perempuan, kalau Haus itu rumah itu pasti laki-laki gitu. Iya. Apakah itu mencerminkan juga di masyarakatnya, di masyarakat kita sebenarnya egaliter daripada di culture yang sudah terbentuk dengan grammar seperti itu, Pak? Justru karena nggak ada maka lebih, kalau saya lihat lebih menyakitkan sebetulnya. Karena saya akan bilang iya, tapi dia kan perempuan. Selalu mesti ditambahkan karena dia itu tidak ada gender, maka ditambahin. Ya tapi dia kan perempuan. Jadi kalau kita ingin ada semacam countervailing force dari luar dengan kekuatan argumen, dan kekuatan argumen itu menghasilkan diskursus baru, itu dimungkinkan karena tadi ada fasilitas paradigmatik yang memungkinkan perempuan bersama laki-laki yang tentu menginginkan kesetaraan ulang, diatur ulang suara masyarakat itu, menghasilkan diskursus alternatif. Misalnya sisterhood. Nah, coba sekarang kita evaluasi konsep sisterhood. Menurut Anda, sesubversif apa konsep itu? Ada yang pernah analisis nggak? The thing called sisterhood. What is this thing called sisterhood? Ya, persaudaraan perempuan. Ya demi apa? Reaksi terhadap apa? Atau aktivitas untuk apa itu? Solidaritas. Apakah sisterhood itu setara etik politiknya dengan brotherhood itu? Lebih identik ke gosip, terus belanja bersama. Ya. Sedangkan brotherhood itu selalu ya. Dan brotherhood itu selalu diidentikan dengan kegiatan-kegiatan positif kayak Jiwa korsa. That's right. Kalau sisterhood jiwa korset. Kalau pernah sedikit membaca pemikiran Mario Mies, kalau di dalam konteks gerakan seperti hal yang mustahil sisterhood itu, kalau ideologi lain itu kan ada yang dilawan, misalkan komunisme itu musuhnya kapitalisme, jadi akan ada persatuan buruh gitu ya, rakyat bersatu, proletar bersatu untuk menghancurkan kekuatan kapital, atau kapital juga begitu, artinya punya counter lawan gitu. Tapi kalau sisterhood feminisme yang diimpikan feminisme itu kan bersatunya perempuan untuk, ini dalam gambarannya meruntuhkan patriarki, dan itu kayak seperti mustahil karena perempuan pun dalam kelas-kelas begitu yang atau kalau dalam pedagoginya, atau pernah baca ada kesadaran naif, kesadaran kritis, karena itu seperti juga hal yang berat untuk dicapai, jadi seperti mustahil gitu. Perempuan yang dalam semua kelas sebenarnya mengalami diskriminasi, untuk bisa bersatu meruntuhkan itu memang kalau udah pesimis ya seperti hal yang mustahil gitu. Ya, karena ada dimensi yang menerabas sisterhood. Ya, kita sebut sisterhood misalnya, iya tapi kelas sosialnya lain. Begitu masuk ras, dia berhenti sebagai sisterhood. Begitu masuk tangga sosial, berhenti. Begitu masuk keyakinan agama, berhenti sisterhood. Jadi konsep yang tadinya dimaksudkan untuk countervailing force, perlawanan, sisterhood dari awal adalah satu ideologi perlawanan. Gagal untuk mempertahankan ideologi itu karena variabelnya tidak tunggal. Nah, itu gangguan baru di dalam cara kita mengevaluasi feminisme. Yaitu bahwa feminisme di belakangnya ada S. Feminisms.
supaya kita tidak jatuh pada esensialisme. Sehingga bisa pembahasan atau diskursus itu menghasilkan pertemuan narasi, pertemuan diskursus demi pengertian yang lebih universal, yaitu equality, justice. Dengan cara itu ada percakapan dengan laki-laki. Walaupun ada kecurigaan, berarti lu mengalah dong. Apa lu nggak takut nanti kejebak lagi dalam patriarkisme? Nah, problem itu yang sekarang dihadapi oleh diskursus feminisme itu. Dan kita harus mampu untuk berada di situ dan bukan justru ya kontra argumennya kan sekarang timbul. Tuh kan feminis kan satu gerbong aja berkelahi di dalam gerbong khusus feminis. Gimana kita? Itu ya fakta yang bisa dieksploitasi untuk merendahkan ulang apa yang disebut feminis. Padahal ya itu bukan soal feminis yang ada di gerbong situ. Nah karena itu saya bisa tutup kuliah ini dengan menyodorkan satu cara minimalis untuk mengucapkan now I am a feminist itu. Yaitu bahwa kita ingin mencapai authentic justice dan di dalam situasi itu kesempatan untuk mengalami segala jenis ketidakadilan sudah pernah dirasakan oleh perempuan. Hanya perempuan yang pernah mengalami secara lengkap seluruh jenis ketidakadilan. Oleh karena itu, dia bisa mengucapkan ulang keadilan. Jadi, dalil itu yang sebetulnya bisa dijadikan semacam a new kind of political grammar. Bukan sekedar a new political grammar atau a kind of political grammar, tapi a new kind of political grammar. Di dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan yang otentik yang menjadi slogan atau soundbite dari jurnal perempuan, yaitu untuk pencerahan dan kesetaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih ada pertanyaan dari yang Oke. Selamat malam. Malam. Ini kita dari LSF Discuss Semarang. Kita mau tanya sebenarnya kenapa kemudian esensialisme itu harus dihindari dalam pencarian diskursus feminisme, Pak? Oke. Esensialisme selalu mengandaikan dan mencari perlindungan dari metafisika dengan menganggap bahwa hanya ada satu model atau hanya ada satu paradigma tempat kita berharap penyelesaian masalah-masalah sosial politik. Cara berpikir metafisik itu justru adalah grammar laki-laki. Oleh karena itu, bila perempuan mau mengaktifkan keadilan, dia harus keluar dari esensialisme. Godaan tertinggi dari esensialisme adalah kita ingin, atau mereka yang berpikir secara esensialis, ingin agar supaya surplus moral di dalam dirinya bertumbuh bersamaan dengan upaya penyingkiran yang lain. Itu yang disebut dalil esensialis. Esensialis tidak akan ramah pada alam pikiran lain. Nah, demokrasi tumbuh dengan prinsip bahwa ada banyak ada. Ada banyak ada. Kalau dalil itu hendak diganti menjadi hanya boleh ada satu ada, maka berlakulah prinsip esensialis. Hanya boleh ada satu ada. Artinya ada yang lain tidak boleh ada. Dan itu adalah politik totaliter. Jadi sekali lagi, esensialisme selalu berujung pada totalitarianisme. Karena hendak membersihkan percakapan
dan hanya ingin menuntun percakapan dengan satu grammar. Hanya boleh ada satu ada. Itu adalah politik esensialis. Nah, kita harus kembali, feminisme akan kembali pada prinsip awal demokrasi, yaitu ada banyak ada. Prinsip teologi akan mengambil pikiran lebih dari itu. Bunyinya hanya ada satu ada. Dan setiap agama dengan sendirinya menganggap itu dalil sosial bersama. Hanya ada satu ada. Tetapi bila agama kemudian tergoda dengan politik, maka dalilnya akan memburuk menjadi hanya boleh ada satu ada, dan itu artinya penyingkiran ada yang lain. Itu yang ingin saya terangkan di kelas ini malam ini. Jadi being feminist berarti back to square one, yaitu ada banyak ada, dan di dalam pluralitas itu dimungkinkan diselenggarakan percakapan sosial, percakapan politik. Percakapan politik artinya percakapan yang memungkinkan terjadinya interaksi. Itu berkonsekuensi bahwa kita akan mengalami banyak pengalaman dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan. Jadi dengan mengenali eksploitasi, dengan mengenali ketidaksetaraan, ada energi baru di dalam gerakan perempuan untuk memelihara suhu minimal di dalam demokrasi, yaitu mengucapkan dalil sosial bahwa ada banyak ada. Israel itu kan sudah mendapat satu kemenangan lagi ya dari Trump, dan mereka tuh adalah satu sekelompok orang yang sangat erat, yang sangat percaya dalam agamanya, yang sangat percaya mereka adalah pilihan Tuhan, yang sangat percaya, dan dari kepercayaannya itu mereka bisa menjadikan negara yang sangat makmur dalam waktu 60 tahun aja. Jadi pada saat mereka kalah perang, mereka terusir, mereka terintimidasi dari keadaan seperti itu, mereka hanya dalam 60 tahun mereka sudah menjadi nomor satu, dan bahkan sekarang mendapat kemenangan lagi yang luar biasa. Bahkan dalam 6 hari, dalam perang 6 hari mereka bisa menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Arab dan tetangga-tetangganya yang mempunyai peralatan lebih kuat. Jadi menurut saya, menurut mereka gitu ya, yang mereka gembar-gemborkan bahwa benar ternyata apa yang diajarkan dalam Talmud, apa yang ditetapkan oleh Talmud, bahwa Israel itu adalah kelompok pilihan Tuhan dan mereka telah membuktikannya benar. Bukannya itu Pak, ya kan, dengan keyakinan seperti itu mereka bisa menjadi seperti yang sekarang. Iya, tapi dengan ongkos patriarki yang sangat mahal, karena dunia hari ini dicemaskan dengan soal itu. Mengapa? Karena grammar paradigmatiknya nggak bisa diucapkan. Paradigmatik artinya menunggu kesepakatan masyarakat internasional. Jadi Donald Trump membypass paradigmatik dan masuk pada sintakmatik dengan menganggap bahwa itu adalah nasib legacy dari Yahudi adalah Yerusalem. Jadi itu cara pikir yang sangat patriarkis. Padahal percakapan internasional di antara 3 agama besar berupaya untuk menunda soal itu. Tapi justru Donald Trump balik, karena ditunda-tunda maka konflik terjadi. Seluruh presiden Amerika dari tahun 70 menunda pembicaraan itu, menunda memindahkan ibu kota itu. Trump putar argumennya, dengan cara ini maka dimungkinkan untuk dibukanya kembali percakapan perdamaian. Karena itu saya pindahkan dulu ke Yerusalem, ibu kotanya dari Tel Aviv. Tapi di dalam negeri Amerika kemudian sejumlah psikiater, psikolog mulai menganalisis watak ini, bahwa watak Presiden Amerika hari ini Donald Trump itu menunjukkan 2 sifat dasar, yaitu inkompeten dan show, pamer, ingin pamer. Jadi orang Amerika mulai memasukkan variabel analisa psikogram untuk mencari alasan
menekan dunia untuk minta dibatalkan pengakuan sepihak itu. Nah, mudah-mudahan berhasil. Karena sangat bahaya presiden bermain di dua pusat api, Korea Utara dengan nuklir dan Yerusalem dengan problem identitas agama tuh. Dan Indonesia persis ada di garis lintas itu. Karena ada soal ideologi Korea Utara, ada soal politik identitas di Yerusalem. Itu yang terjadi hari ini. Tentu banyak orang lain, maaf ya, kan ini kalkulasi ekonominya justru lebih bagus. Kenapa? Kalau terjadi perang di Timur Tengah, harga minyak naik tuh. Maka kita dapat limpahan lagi harga minyak tuh. Iya, tapi kita bukan lagi net produsen minyak, kita justru mesti mengimpor minyak yang mahal tuh. Jadi banyak variabel di situ yang ya kalau seorang analis dia akan senang, variabelnya banyak tuh. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa mental komunalistik Donald Trump justru membahayakan cita-cita kesetaraan global. Nah, yang berbahaya adalah bila di sini diselenggarakan semacam kampanye yang salah kaprah tentang Timur Tengah tuh. Padahal Arab Saudi mendukung penuh Israel di situ dalam soal Timur Tengah itu. Karena proksi politik luar negeri dengan Amerika. Iran tetap dalam posisi berseberangan. Negara Arab yang berseberangan kan cuma Iran dan satu lagi siapa ya? Syria apa? Yang lain negara Arab kan ikut politik Amerika kan? Karena itu kalau kita bilang Arab Islam, enggak, lain ini dalam soal politik. Lain lagi pertimbangannya. Itu Mesir pro Donald Trump dengan alasan sosioekonomi. Tapi itu lain kali lah kita kalau mau kita bahas soal begitu. Tapi oke, itu pertanyaan bagus karena ada momen untuk melihat apakah patriarki lagi tumbuh di politik. Iya, patriarki lagi tumbuh. Patriarki terakhir yang muncul minggu lalu namanya Donald Trump itu. Ada patriarki yang baru pasti ada di belakang itu. Di Korea Utara adalah pemimpin yang sangat patriark pasti itu. Jadi selalu ada relevansi untuk mengucapkan feminisme justru di dalam grammar politik dunia yang dikuasai oleh tata bahasa patriarki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.